Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina al-Karim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat. Kematian adalah sebuah kepastian dalam hidupnya makhluk. Ada permulaan, ada pula akhir dari kehidupan kita di alam dunia ini. Kita diawali dengan ketiadaan Allah yang menciptakan kita. Lalu nanti akan ada saatnya kita pun tiada. Hanya saja ketiadaan kita bukan dengan ketiadaan yang selama-lamanya. Hanya saja kita ketiadaan berpindah dari satu alam kepada alam yang lain, berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat, dari alam dunia menuju gerbang akhirat, barzakh, hisab, yaumul hasyr, mizan, sirat, sampai kemudian diakhiri dengan kehidupan di surga insyaallah ta'ala. Maka ada kehidupan setelah kematian yang digambarkan oleh Nabi SAW dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansar. Kata Barra, suatu ketika kami keluar bersama Nabi SAW untuk mengantar jenazah salah seorang dari Ansar, penduduk asli kota Madinah yang hijrah dari Mekah adalah muhajirin. Fantahina ilal qabri, lalu kami selesai menguburkannya, yakni meletakkan di dalam liang kubur. Walamma yulhad, tatkala telah diletakkan di liang lahat, kemudian diselesaikan dengan menutupi kuburan itu, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu, lalu kami duduk, yakni di sisi kuburan, dan kami pun duduk di sekitar Nabi. Wa kana ala ru'usina at-tayr, maka seakan-akan di atas kepala kami ini ada burung, yakni dengan khidmat para sahabat mendengarkan nasihat dari Rasulullah. Wa fi yadihi 'udun yankutu fil ardi, sembari Nabi memegang dahan atau ranting dan mengorek-ngoreknya di tanah. Coba kita bayangkan, setelah menyelesaikan penguburan, Nabi duduk dan para sahabat pun duduk di situ, bukan di atas kuburan, karena duduk di atas kuburan
dilarang oleh Nabi SAW. La tusallu ilal quburi wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kalian salat menghadap kuburan dan jangan duduk di atas kubur. Jadi di samping-samping kuburan. Sembari Nabi SAW mengorek-orek tanah dengan dahan itu, dengan ranting itu, farafa'a ra'sahu, lalu beliau mengangkat kepalanya, faqala, beliau bersabda, ista'idzu billahi min adzabil qabri, ista'idzu billahi min adzabil qabri, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengatakan ini 2 kali atau 3 kali. Thumma qala, lalu Nabi menyampaikan, innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, adalah sesungguhnya hamba yang beriman apabila dia telah selesai dari kehidupan dunia, terputus dari kehidupan dunia dan masuk ke alam akhirat, nazala ilaihim malaikatun minas samai bidul wujuh, maka turun padanya malaikat dari langit dengan wajah yang sangat putih, bidul wujuh, ka'anna wujuhahumus syams, seakan-akan wajahnya itu adalah seperti matahari, saking terangnya malaikat ini. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, para malaikat ini membawa kain kafan dari kain kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan membawa minyak wangi dari minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sampai malaikat itu duduk di samping orang itu. Thumma yaji'u malakul maut, maka datang kemudian malaikat al-maut. Jadi nama malaikat pencabut nyawa adalah malaikat maut, malakul mautil ladzi wukkila bikum. Adapun nama yang masyhur Israil, ya, itu adalah dari cerita-cerita Bani Israel. Sama seperti nama anak Nabi Adam dan Hawa, namanya adalah Qabil dan Habil. Kalau dalam Al-Quran, dalam hadis itu tidak disebutkan. Hanya saja ini mungkin ada di kitab Taurat atau Injil, bisa benar bisa salah, wallahu a'lam. Apabila ditetapkan oleh agama kita, maka itu pasti benar. Apabila didustakan oleh agama kita, pasti salah. Tapi kalau didiamkan, maka bisa benar bisa salah. Maka kita jangan benarkan, jangan salahkan. Kalau kita benarkan bisa jadi salah, kalau kita salahkan bisa jadi benar. Wallahu a'lam. Tapi masyhur malaikat ini pencabut nyawa namanya adalah Israil. Jadi setelah malaikat dengan wajah yang putih seperti mentari, turun malaikat pencabut nyawa untuk hamba yang beriman, hatta yajlisu 'inda ra'sihi, maka malaikat itu mendekati kepalanya. Ya. Jadi dicabut nyawa itu dari mana? Di kepala, bukan dari kaki. Ketika orang meninggal itu yang dingin terlebih dahulu kaki, karena ruhnya keluar dari atas ubun-ubun di kepala. Sebagaimana dulu Allah menciptakan Nabi Adam, Allah tiupkan ruh dari kepala, berikan ruh oleh Allah, sampai kemudian ruh itu masuk, lalu Nabi Adam bersin dengan mengucapkan Alhamdulillah. Itu kemudian menjadi sunnahnya kaum muslimin ketika bersin mengucapkan Alhamdulillah. Ini disebutkan dalam sahih, hadis yang sahih. Jadi cabut ruh itu dari atas kepala. Malaikat itu mengatakan,
ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai jiwa yang tenang, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah kamu kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Diambil oleh malaikat maut. Qala, kata Nabi SAW memberikan sifat ruh itu bagaimana keluar. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fayyis saqa, maka ruh itu keluar seperti keluarnya air dari mulut teko. Kalau kita nuang air, ya, keluarnya ruh orang beriman itu seperti itu, ya, lembut, mudah. Tetapi meskipun demikian, tatkala Nabi SAW wafat, ya, semudah-mudahnya Fatimah radhiyallahu anha melihat kepayahan Nabi tatkala beliau sekarat, ya, maka kata Nabi SAW, "Wa ya Fatimah, ini sebentar, innaha la sakarat, ini sekarat tapi sebentar." Ya, itu semudah-mudahnya mencabut nyawa orang beriman seperti itu. Nanti akan ada bagaimana orang kafir dicabut nyawanya. Ini mengalir seperti air yang keluar dari teko. Fayakhudhuha fa idza akhadaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Maka malaikat yang tadi pada turun mengambil ruhnya, diletakkan di dalam kain kafan dari surga dan dari hanut, minyak wangi dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafkhati miskin wujidat ala wajhil ardi. Maka kemudian keluarlah bau yang sangat wangi seperti minyak misik yang terwangi yang pernah ada di muka bumi. Itu ruhnya orang beriman mengeluarkan bau yang wangi. Fayas'aduna biha, lalu dibawalah ruh itu ke langit. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikah, lalu tidaklah mereka melewati sekelompok dari para malaikat kecuali illa qalu, kecuali para malaikat itu bertanya, ma hadhihi ruhut tayyibah, siapa ruh yang bagus ini, yang baik ini. Fayaqulun, lalu malaikat-malaikat itu mengatakan, fulan ibn fulan, namanya adalah fulan bin fulan. Kalau perempuan, fulana binti fulan, bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu fid dunya, dengan sebaik-baik nama yang pernah disebut di muka bumi. Ya, makanya perlu kita punya nama yang bagus. Nanti akan disebut ruh itu dengan nama yang paling bagus yang pernah disematkan di dunia. Hatta yantahu ila sama'id dunya, sampai kemudian masuk ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftahu lahum, lalu malaikat itu meminta untuk dibukakan pintu langit yang pertama, kemudian dibukakan. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah. Demikian yang terjadi dari langit yang pertama, kemudian naik yang ke langit yang kedua sampai ke langit yang ketujuh. Subhanallah, ini ruhnya orang beriman, ya, dibawa oleh malaikat, ya, dan ini pasti terjadi karena hadisnya sahih. Dibawa ke langit pertama, ke langit kedua, sampai ke langit ketujuh. Kemudian fayaqulullahu azza wa jal, lalu Allah Ta'ala berfirman, uktubu kitaba abdi fi illiyin, tulislah catatan baik amalku di illiyin, ini tempat yang tinggi. Wa'iduhu ilal ardi, dan kembalikan dia ke bumi. Ruhnya kemudian dikembalikan ke bumi, diantar oleh malaikat. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Darinya aku menciptakan, jadi dari tanah aku menciptakan manusia, dan darinya aku akan kembalikan, dan nanti akan aku keluarkan lagi pada hari
kebangkitan. Ruh itu kemudian diantar malaikat, fatu'adu ruhuhu ila jasadihi, lalu kemudian dikembalikan ruh itu ke jasadnya. Ini fase alam barzakh. Fayatihi malakan, maka kemudian datanglah dua malaikat. Fayaqulani, di dalam redaksi yang lain azraqani azwadan, dua malaikat ini hitam kebiru-biruan. Ya, malaikat yang dua ini datang kebiru-biruan kehitam-hitaman, biru kehitam-hitaman atau hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihima, dikatakan salah satunya bernama Munkar, walil akhari an-Nakir, satunya adalah Munkar, yang satunya Nakir. Munkar dan Nakir. Fayaqulani, keduanya kemudian bertanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqul, dini al-Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulu, ma huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi buitha fikum, ma hadha ar-rajul alladhi buitha fikum, siapa orang yang telah diutus kepadamu? Lalu sang mayit menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah. Kemudian ditanya lagi, wa ma ilmuk, apa ilmumu? Ya, agamamu, ya, dinmu dan Rasul. Di dalam redaksi, wa ma ilmuka, apa yang kamu ketahui? Fayaqulu qara'tu kitab Allah, aku membaca Al-Quran. Fayunadi munadi minas sama, kemudian diberikan sebuah ucapan dari langit, in annahu sadaqa abdi fa afrishuhu fil jannah, sungguh telah benar hambaku, maka bentangkanlah dia surga. Ini kenikmatan di alam barzakh. Ya. Ini keadaan orang beriman. Kemudian wayatihi rajulun hasanul wajhi, lalu datanglah seorang dengan wajah yang sangat rupawan, yang sangat bagus, dengan pakaian yang sangat indah, wangi yang sangat semerbak. Maka dia bertanya, ya, siapa engkau? Dia jawab, saya adalah amalmu, ana amaluka salih, aku adalah amalmu yang baik. Fayaqul, lalu sang jasad itu mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali, ya Allah, tegakkan hari kiamat agar aku segera berkumpul dengan keluargaku. Ini gambaran ruh orang beriman, dicabut, diletakkan di kain kafan, dan minyak wangi dari surga diangkat ke langit sampai ke langit ke-7, kemudian diantar ke kuburnya, memasuki alam barzakh, dan kemudian dia mendapatkan fitnah kubur, pertanyaan dari kubur, dan dengan mudah dia menjawabnya. Ini para sahabat masih mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan Nabi. Qala, lalu Nabi kemudian menyampaikan lagi, innal abdal kafir, adapun hamba yang kafir, idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, kalau dia telah terputus dari kehidupan dunia dan menuju akhirat, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i sudul wujuh, maka turun padanya malaikat dengan wajah yang hitam, ma'ahumul masuh, bersama mereka membawa kain yang kotor, fayajlisuna minhu maddal basar, lalu malaikat ini duduk di samping orang yang akan dicabut nyawanya itu. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sihi, lalu datang malaikat maut. Jadi sebelum malaikat maut datang, malaikat yang lain sudah datang. Lalu kemudian malaikat maut mengatakan, ya ayatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk,
Ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Qala, lalu Nabi memberikan sifat keluarnya ruh orang kafir itu. Fatafarraqa fi jasadihi fayantazi'uha kama yantazi'u as-sufudu min as-sufil mablul, kama yuntaza'u as-sufudu min as-sufil mablul. Maka ruhnya itu terpencar. Ketika ditarik, ruhnya itu terpencar seperti terpencarnya sufud. Ini ditarik seperti ditariknya, apa yang sufud itu bahasa kita? Ya, anggaplah seperti sisir yang ditarik di atas kain yang basah. Di atas benang yang basah. Kain benang yang basah ditarik. Kira-kira gimana, Pak? Pada terpencar ruh itu. Ini gambaran ruhnya orang kafir. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Nah, fayakhudhuha, lalu diambil ruh itu oleh malaikat yang hitam. Fa idza akhadhuha lam yad'uha fi tarfati 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masukh. Lalu diambil, diletakkan di kain yang kotor. Wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat 'ala wajhil ardi. Maka kemudian keluarlah bau yang sangat busuk yang pernah ada di muka bumi. Fayas'aduna biha, lalu dibawa roh ini oleh malaikat yang berwajah hitam ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah, tidaklah melewati malaikat, sekelompok dari malaikat, illa qalu, kecuali mereka bertanya, ma hadhihi ruhul khabithah, ruh siapa ini yang sangat buruk? Fayuqalu, lalu dikatakan fulan bin fulan, bi aqbahi asma'ihi allati kanu yusammunahu fid dunya, dengan seburuk-buruk nama yang pernah disematkan di dunia. Ya. Kemudian hatta yantahi ala sama'id dunya fayastaftihu lahu fala yuftahu lahu. Kemudian malaikat-malaikat itu minta untuk dibukakan pintu langit yang pertama, tetapi tidak dibuka. Tidak diizinkan masuk ke langit yang pertama. Berbeda dengan orang beriman, dibolehkan buka pintu yang pertama. Lalu Nabi membaca ayat surah Al-A'raf ayat 40, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu langit buat mereka, dan mereka tidak akan memasuki surga sampai ada unta masuk ke dalam lubang jarum. Lubang jarum kecil ya Pak ya. Unta segede itu bisa nggak masuk? Jadi mustahil. Ya, ini kiasan ya, dalam bahasa Arab. Kalau sesuatu yang sangat mustahil itu seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Tidak akan selamanya dibuka pintu langit untuk ruh yang buruk ini, ruhnya orang kafir. Fa yaqulullahu azza wa jalla, Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi sijjin fil ardi sufla, maka tulislah catatan amalnya pada sijjin ya, yang paling bawah. Fatutrahu ruhuhu torha, kemudian ruhnya itu tidak diantar Pak, tapi dilemparkan dari langit yang pertama. Dilemparkan, dikembalikan ke jasadnya. Lalu Nabi membaca surah Al-Hajj ayat 31, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Siapa yang menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka seakan-akan dia telah dilemparkan dari langit, kemudian dihempas, diambil oleh burung, atau
dihempas oleh angin ke tempat yang jauh, dilempar ke jasadnya. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya kemudian dikembalikan ke jasadnya. Fayatihi malakan fayajlisanihi, kemudian datang dua malaikat dan dua malaikat itu kemudian duduk. Fayaqulani lahu, dia bertanya, para malaikat itu bertanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Fayaqulu ha ha la adri, dia hanya bisa kaget dan tidak bisa menjawabnya. Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Dia hanya mengatakan, ha, saya enggak tahu. Wa ma dinuk, apa agamamu? Dia pun tidak bisa menjawab. Ya. Fayunadi munadin minas sama, lalu kemudian ada suara dari langit, ya, an kadzaba fafrishu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar, ya, perlihatkan tempat duduknya, ya, tempat tinggalnya di neraka, ya, nasallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain kemudian datang orang yang dalam buruk rupa, lalu dia bertanya, siapa engkau? Aku adalah amalmu yang buruk. Kemudian dipukulkan dengan pukulan yang seandainya dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan hancur, ya. Lalu dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, la taqum as-sa'ah, la tuqim as-sa'ah, jangan engkau tegakkan hari kiamat, karena sudah takut akan adanya hari penghisaban, ya, neraka yang sesungguhnya. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ini adalah gambaran bagaimana ruh itu keluar. Ya. Hanya ada dua keadaan, imma mukmin, imma kafir. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang pertama, yang Allah mudahkan keluar ruh itu, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta, ya, malaikat yang turun mencabut dengan kencang, nazi'ati wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta, malaikat yang lembut mencabutnya, ya. Dan kita semua adalah manusia dan kita pasti akan mati. Kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Umur kita paling berapa? Ya, umur kita paling berapa, Pak? Nabi SAW sudah menyampaikan, inna a'mara ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum yajuzu dzalik, sedikit yang lebih dari itu. 60, 70. Sedikit yang lebih dari usia itu. Ada, tapi sedikit. Berbeda dengan umurnya para nabi terdahulu, umat-umat nabi terdahulu, ya. Di mana Nabi Nuh alaihi salam Allah berikan usia 950 tahun. Lama. Ya. Maka kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang fana. Semua yang ada, yang kita miliki sekarang akan kita tinggalkan. Keluarga kita akan kita tinggalkan. Harta benda kita akan kita tinggalkan, kecuali apa-apa yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kecuali kita tinggalkan anak yang saleh, salihah, mendoakan orang tuanya. Mereka mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Kecuali harta yang telah kita infakkan di jalan Allah, itu yang akan kita dapatkan. Ya. Hadis Bukhari Muslim, satu ketika Aisyah radhiyallahu anha diberikan hadiah berupa daging kambing, atau kambing. Dibawa ke rumah Aisyah dan Aisyah memotong-motongnya lalu dibagikan kepada orang, disedekahkan kepada orang, kecuali paha.
Aisyah sisakan untuk suami tercinta Rasulullah SAW, karena tahu Rasulullah suka dengan paha kambing. Kalau antum sukanya apa? Jeroan. Rasulullah sukanya paha. Ya. Maka kemudian Rasulullah pulang, dan Aisyah cerita kalau tadi dikasih 1 ekor kambing, semuanya sudah habis, disedekahkan kecuali paha. Maka Nabi SAW mengatakan, bersabda, la ya Aisyah, bal kulluha yabqa illa al-fakhim. Enggak, justru semuanya itu masih ada kecuali paha. Yakni maksudnya adalah tadi yang disedekahkan itu yang ada, Pak. Itu yang akan dinikmati sampai akhirat. Ini yang akan kita makan jadi kotoran. Jadi subhanallah, harta yang kita dermakan di jalan Allah Azza wa Jalla, itu yang akan kita bawa, Pak. Maka sangat rugi kalau kita capek di dunia, kita kerahkan tenaga, pikiran untuk dunia, berangkat petang pulang petang, berangkat gelap pulang gelap, bahkan terkadang kita lembur sampai malam untuk kita kumpulkan dunia, tapi setelah itu kita tinggal. Kita mencari rahmat Allah Azza wa Jal satu di dunia, kita berebut itu, tapi kita lupa 99 rahmat yang Allah sediakan di akhirat. Hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmatan wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Ini bukan pembatasan ya Pak ya. Jadi Nabi hanya menyebutkan Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan satu, anzala minha wahidah bainal jinni wal insi wad dawabi wal hawam. Allah turunkan ke muka bumi antara jin, manusia, kepada hewan-hewan, hewan ternak seluruhnya. Wa biha yata'atafun wa biha yatarahamun. Dengan satu rahmat itu makhluk Allah saling mengasihi, saling menyayangi. Hatta ta'tifal wahsyu an waladiha, sampai hewan buas itu sayang kepada anaknya. Hewan buas dia memangsa hewan yang lain, tapi anaknya dia sayangi. Wa hatta tarfa'a ad-dabatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibah, sampai hewan itu mengangkat kakinya dari anaknya karena takut menginjak anaknya. Rahmat. Wa amsaka tis'atan wa tis'ina rahmah, dan Allah telah menyediakan 99 rahmat li ibadihi yaumal qiyamah. Allah sediakan untuk hamba-hambanya pada hari kiamat. Subhanallah, 99 rahmat Allah akan berikan kepada hambanya beriman. Jadi kehidupan dunia ini sementara, bukan selamanya. Dan pasti dari kita akan mengalami kematian. Suka tidak suka, mau tidak mau, akan ada saatnya kita mengalami itu. Ya. Inilah saatnya kita menanam. Di dunia inilah saatnya kita menanam. Nanti di akhirat kita akan panen, Pak. Tetapi apabila waktu ini sudah selesai, kehidupan dunia sudah selesai, dan kita belum menanam, apa yang akan kita panen? Apa yang akan kita dapatkan di akhirat? Ya. Makanya mumpung di dunia, ya, ayo kita segera beramal. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ikhlas dalam beramal. Ibadah itu bekal yang paling utama untuk kita menghadap kampung akhirat, menghadap Allah Azza wa Jalla.
Kemudian masuk fase alam barzakh. Bagi orang beriman, Allah berikan rezeki kepada mereka. Disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, ya, di mana penghuni kubur mereka diberikan nikmat. Ditambahkan nikmat, maka mereka bertanya, "Ya Rabb, anna hada?" Dari mana ini? Maka dikatakan, "Bistighfari waladika lak." Istighfarnya anakmu. Maka jangan lupakan kita mendoakan ayah ibunda kita, kakek, nenek kita, buyut kita. Doakan mereka. Doa. Minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena permintaan ampun itu pasti bermanfaat. Tidak harus ketika kita sholat, ketika kita duduk di masjid, enggak. Dalam keadaan apapun, kita duduk dalam momen seperti ini, antum meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni ayah ibuku. Ya Allah, ampuni kakek nenekku, buyutku, atau yang di atasnya. Ya. Mintakan ampun buat mereka, karena itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk orang-orang terdahulu. Dan kita berharap anak-anak kita pun nanti akan mendoakan kita. Itu nikmat di alam barzakh. Karena alam barzakh itu enggak sedikit, enggak sebentar, Pak, lama. Alam barzakh itu sampai hari kiamat. Ya, jadi yang sudah meninggal dunia tidak mengalami hari kiamat. Yang nanti akan ada Dajjal, ada turunnya Nabi Isa, akan ada Ya'juj dan Ma'juj. Itu manusia akhir zaman. Tapi kalau kita sudah meninggal, kita enggak mengalami itu. Karena sudah masuk di alam barzakh. Baru kemudian Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang ada dalam tubuh manusia akan bisa hancur kecuali ajbudz dzanab, kecuali tulang ekor. Dari situlah kemudian Allah akan bangkitkan manusia. Ya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti keluarnya tunas bawang dari dalam tanah keluar. Itulah yang akan terjadi pada orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya. Akan ditiupkan sangkakala yang pertama, hari kebangkitan. Yauma tarjufur rajifah tatsba'uha ar-radifah. Tiupan sangkakala itu akan dibunyikan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyampaikan sesungguhnya Israfil, beliau telah meletakkan buk, yakni sangkakala di mulutnya, menunggu perintah Allah. Dan kedua matanya seperti bintang yang sangat terang. Israfil sudah siap untuk meniupkan kehancuran. Itu yang pertama. Nanti yang kedua adalah kebangkitan. Nah, ketika kebangkitan itu, yauma tarjufur rajifah tatsba'uha ar-radifah, diikuti dengan yang kedua, yakni kebangkitan. Setelah itu manusia dikumpulkan ke padang mahsyar. Dari sejak manusia, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Betapa banyaknya manusia. Ya. Banyak sekali, Pak. Disebutkan oleh Nabi SAW, yuhsyarun nasu hufatan uratan gulla. Manusia itu akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, bertelanjang, dan tidak bersunat, tidak berkhitan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu nanti laki-laki dan perempuan akan memandang aurat mereka. Kata Nabi SAW, la ya Aisyah, al-amru a'zam min hada. Perkaranya lebih besar daripada itu. Hari ketakutan manusia digiring ke padang mahsyar. Za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi
latub'atsunna yawmal thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh akan betul-betul dibangkitkan dan kalian akan diberitahu apa yang telah kalian amalkan, demikian ini mudah bagi Allah. At-Taghabun ayat 7. Nabi memberikan sifat tentang padang mahsyar ini, ardun baydo'a afra, sebuah tempat yang putih kemerah-merahan, Pak. Ardun baydo'a afra, kemerah-merahan di padang mahsyar. Tidak ada tempat berteduh. Maka Nabi menggambarkan keadaan mereka sesuai dengan amalnya. Keringatnya basah, ada yang sampai tenggelam, ada yang sampai dada, ada yang sampai perut, ada yang sampai lutut, ada yang sampai kaki. Keadaan mereka di padang mahsyar, tidak ada tempat berteduh kecuali yang Allah Azza wa Jalla akan naungi pada hari itu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 kelompok manusia yang akan Allah naungi pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nabi sebutkan 7 kelompok itu: imam yang adil, seorang pemuda yang hidup dalam ibadah kepada Allah, seorang yang hatinya terkait dengan masjid. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua ini hatinya terkait dengan masjid terus, insya Allah. Kemana-mana terkait dengan masjid, sholat ke masjid. Mudah-mudahan termasuk ini, Pak. Kemudian seorang rajulun da'athum ra'atun dhatu mansabin wa jamalin, seorang yang digoda oleh wanita yang cantik dan memiliki kedudukan. Faqala inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha, seorang yang bersedekah sampai-sampai hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Tangan aja enggak tahu, apalagi orang. Jadi dia menyembunyikan amal kebaikan dia, berharap ikhlas. Karena terkadang hati kita ini kalau semua amalan ditampakkan, terutama kebaikan-kebaikan, sedekah, kadang ada muncul, Pak. Kalau enggak jadi malu. Kalau segini sedikit malu. Tapi kalau disembunyikan itu lebih dekat kepada ikhlas. Yang terakhir adalah rajulun baka min khasyatillahi fafadat aina, seorang yang menyepi sendiri lalu dia mengingat Allah, dia takut kepada Allah, lalu berderai air matanya. Itu golongan yang Allah akan berikan naungan pada hari itu. Kemudian terjadi kebingungan dan kebimbangan manusia. Dalam keadaan yang seperti itu, manusia bingung mau kemana ini. Maka mereka menemui Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia, wahai Adam, engkau adalah manusia yang pertama kali diciptakan. Allah ciptakan kau dengan tangannya, maka berikan syafaat kepada kami. Tolong sampaikan kepada Allah apa yang akan terjadi. Maka Adam mengatakan, ya, aku telah berbuat kesalahan. Aku telah makan buah dilarang oleh Allah, tapi aku menerjangnya. Nafsi, aku ngurusin diriku sendiri. Idhabu ila Ibrahim, pergilah kalian kepada pertama Nabi Nuh. Idhabu ila Nuh, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Bondong-bondong manusia kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun memberikan uzur. Aku dulu pernah meminta kepada Allah untuk mengadab kaumnya. Aku malu. Nafsi, aku ngurusin diriku sendiri. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun memberikan uzur. Nafsi, aku dulu pernah berbohong. Padahal bukan bohong, Pak. Itu namanya tauriyah. Tatkala Nabi Ibrahim bersama Hajar, dengan istri beliau, dengan Sarah pergi ke Mesir, dan di situ Sarah terlihat kecantikannya dan ingin direbut oleh sang raja. Maka ditanya, siapa ini? Hadihi ukhti,
ini adalah saudariku, ini saudari seiman. Karena kalau ketahuan itu adalah istrinya, maka akan dibunuh. Tapi kalau ini saudariku, berarti Nabi Ibrahim posisinya seperti wali, pasti akan dimuliakan. Ini namanya tauriah, Pak. Tapi Nabi Ibrahim takut kalau ini adalah bohong. Pergilah kalian kepada Nabi Musa. Maka berbondong-bondong manusia pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan uzur. Sesungguhnya aku pernah membunuh jiwa yang dilarang. Tatkala ada pertikaian antara kaumnya dengan yang lain, Nabi Musa memukul, tidak niat membunuh, Pak. Memukul kemudian meninggal yang dipukul. Sehingga Nabi Musa diuber-uber sampai ke negeri Madian. Itu kisahnya. Aku takut. Coba. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun memberikan uzur, saya tidak bisa. Tapi tidak memberikan alasan. Pergilah kalian kepada Muhammad. Maka seluruh manusia berbondong-bondong kepada Rasulullah SAW meminta syafaat. Tatkala itu Nabi mengucapkan anadzaka, aku yang akan memberikan syafaat. Maka kemudian Nabi SAW sujud di bawah arsy dengan sujud yang lama sekali. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'ta, kamu minta akan diberi. Wasfa'tu syafa', engkau meminta syafaat, aku berikan syafaat. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Rabbi ummati ummati, wahai Rabbku umatku umatku. Ini adalah syafaat udma yang diberikan oleh Nabi SAW. Setelah itu baru ditegakkan hari pengadilan, diberikan catatan amal. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang diberikan catatan dengan tangan kanan, ini catatannya, silakan dibaca. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang diberikan catatan dengan tangan kiri, maka dia katakan, duhai sekiranya aku tidak punya catatan ini. Bahkan ada yang diberikan catatan dengan tangan dari belakang, wara'a dhahri, diberikan catatan dengan dari belakang. Ini yang lebih celaka. Setelah itu diberikan catatan, dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Allah sudah tahu isinya, tetapi agar adil Allah menghisabnya satu persatu. Ata'rifuna hada, kamu tahu ini? Iya. Tidak ada yang tersembunyi. Makanya orang-orang nanti akan mengatakan, ma hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Apa catatan ini? Semuanya tercatat. Selama ini kita berbuat dosa enggak dilihat orang, tapi tercatat. Maka setidaknya kita malu, pada hari itu akan tercatat. Untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi aib kita. Untungnya Allah Azza wa Jalla sayang kepada kita, tidak dibuka di hadapan manusia. Pada hari itu pun sama. Tapi ada orang-orang yang akan Allah permalukan di hadapan manusia. Telah melakukan kejahatan-kejahatan, akan dipermalukan pada hari itu. Dan itu adalah hari yang sangat adil. Tidak ada kezaliman sedikit pun bagi Allah Azza wa Jalla. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah menzalimi meskipun sekecil biji dzarrah. Setelah itu amalan ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun yang catatan amalnya itu berat, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun yang catatan amalnya ringan, dia akan mengatakan, duhai celaka. Setelah itu masuk ke dalam sirat. Ada yang berpendapat sebelum sirat ada haud, telaga. Haud, telaga. Ada yang berpendapat haud itu nanti setelah sirat. Dikatakan oleh Nabi SAW bahwa sirat itu adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf, lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Tetapi jangan khawatir, ada di kalangan orang-orang beriman yang secepat kilat melewati sirat itu. Ada yang berlari kencang, ada yang berlari biasa.
ada yang berjalan, ada yang sambil ngesot, ada yang jatuh, naudzubillah. Ya. Baru kemudian haud, telaga, di mana Nabi SAW mengabarkan tentang Al-Kautsar. Suatu ketika Rasulullah SAW terdiam, lalu beliau tersenyum. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Telah diturunkan kepadaku ayat, Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya aku memberimu Al-Kautsar. Kata Nabi, apa itu Al-Kautsar? Nahrun wa'adani Rabbi fihi khairun katsir. Telaga yang telah Allah sediakan bagiku, di dalamnya banyak kebaikan. Nahrun, sungai, sumbernya adalah telaga. Haud, yang kata Nabi SAW, haudi masirata syahr. Perjalanannya 1 bulan, saking gedenya telaganya Nabi. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang minum dari air telagaku tidak akan haus selama-lamanya. Jadi saking nikmatnya, Pak. Kemudian dikabarkan oleh Nabi, sesungguhnya ada bagian dari umatku yang dilarang untuk minum telagaku. Ini yang perlu kita waspadai, Pak. Ada yang diusir dari telagaku. Lalu Nabi bertanya, ya Rabbi ummati, mereka adalah umatku. Maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang umatmu perbuat-buat itu. Jadi melakukan amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu ancamannya, Pak. Diusir dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian para penghuni surga masuk ke dalam surga. Ada yang masuk dalam neraka, naudzubillah. Lalu disitulah terjadi syafaat. Syafaat penghuni surga untuk penghuni surga. Syafaat Nabi kepada umat yang masuk neraka dikeluarkan dari neraka. Ya. Syafaat penghuni surga, maka mereka nanti bertanya-tanya. Fi jannati yatasaalun. Mereka bertanya-tanya tentang keluarganya. Fulan di mana? Fulan di mana? Bertanya-tanya. Itu manfaatnya syafaat orang beriman. Saling menolong, ya Rabb, aku punya fulan temanku, tolong. Aku punya keluarga fulan. Itu nikmatnya, Pak. Berteman dengan orang-orang soleh. Kalau nggak kenal, makanya nanti kita berusaha saling menyelamatkan, Pak. Ya, saya kenal dengan si A, si B, saya jemaah masjid apa ini? Hikmah. Saling memberikan syafaat. Ya. Maka kemudian setelah itu, setelah penghuni surga masuk surga, penghuni neraka tetap di dalam neraka. Sudah tidak ada lagi yang dikeluarkan. Kata Nabi SAW, sayakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan dikeluarkan dari neraka seorang yang masih memiliki iman, meskipun sekecil biji zarrah, dikeluarkan, masukkan ke dalam surga. Setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka tetap dalam neraka. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, yu'ta bil maut, maka didatangkan kematian, kahayati kabshin amlah, dengan bentuk kambing yang sangat putih. Jadi kematian itu didatangkan, disimbolkan oleh Allah dalam bentuk kambing. Fayunadi munadin, lalu kemudian ada yang berseru, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, fayasra'ibun wa yanzurun. Lalu penghuni surga semuanya melihat kepada kambing itu. Fayaqulun hal ta'rifuna hadha, dikatakan kalian tahu apa ini? Fayaquluna na'am hadzal maut, penghuni surga mengatakan ya, itu adalah kambing kematian. Kemudian dia katakan kepada penghuni neraka, wa ya ahlan nar hal ta'rifuna hadha, apakah kalian mengenal ini? Penghuni neraka pun mengatakan ya, itu adalah kematian. Kemudian fayuthbahu, kemudian kematian itu, kambing itu disembelih, bainal jannati wan nar, di antara surga dan neraka. Thumma yaqul,
kemudian mengatakan, ya ahlal jannah khuludun fala maut, wahai penghuni surga, kalian kekal di dalamnya, tidak ada lagi kematian. Wa ya ahlan nar, wahai penghuni neraka, khuludun fala maut, kekal dan tidak ada lagi kematian. Ya. Subhanallah, ini hari yang sangat mencengangkan, Pak. Ya. Disembelihnya kematian. Penghuni surga kekal di dalam surga, tidak ada lagi kematian. Penghuni neraka selama-lamanya di dalam neraka. Ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surganya yang seluas langit dan bumi. Apakah sudah selesai? Belum. Bagi penghuni surga mendapatkan surga yang nikmat sekali, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun. Jiwa itu tidak pernah tahu apa yang disembunyikan untuk mereka. Kenikmatan surga, nikmat sekali. Ya. Kapan-kapan kita bahas tentang nikmat surga apa saja, luar biasa. Ya. Bahkan dikabarkan oleh Nabi SAW, serendah-rendahnya penghuni surga, ini paling akhir, Pak. Diceritakan para penghuni surga paling terakhir setelah diazab di dalam neraka, lalu dia minta dientaskan oleh Allah, dihidupkan di dalam sungai kehidupan, dia hidup lagi. Ya Rabb, saya ingin tinggal di situ, diberikan istana. Setelah masuk dia merasa paling kaya, tidak ada lagi yang lebih hebat daripada, saking bangganya. Lalu ditampakkan surga yang lain, istana yang lebih hebat, maka ya Rabb, saya pengen yang itu. Diberikan oleh Allah SWT. Ini surga yang paling rendah. Bagaimana dengan surga Firdaus? Maka mintalah surga Firdaus kepada Allah. Is'aluhul Firdaus, mintalah surga Firdaus. Setelah penghuni surga mendapatkan nikmat itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penghuni surga. Allah bertanya, apakah kalian telah mendapatkan apa yang aku janjikan? Maka penghuni surga menjawab, ya Rabb, ya. Bukankah Engkau telah membuat kami berseri-seri, telah memberikan kenikmatan yang tiada tara? Lalu Allah bertanya, hal mim mazid, apakah kalian ingin minta tambahan? Penghuni surga, ada tambahan nikmat lagi? Ada. Fayakshifullahu hijabahu, kemudian Allah membuka hijabnya. Allah membuka hijabnya sehingga kemudian penghuni surga melihat kepada Rabbul Alamin, kepada Sang Pencipta, dan tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat daripada melihat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah berseri-seri melihat kepada Rabbnya Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling nikmat, yang tidak ada lagi nikmat melebihi itu. Nabi menggambarkan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badri la tadhamuna fi ru'yatih. Sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana melihat bulan purnama, tidak perlu berdesak-desakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini, melihat kepada wajahnya, dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu yang terbatas, saya rasa cukup ya Pak ya. Masya Allah. Ini perjalanan Pak, dan ini bukan cerita khoyal, cerita dusta, tapi akan terjadi betul-betul dalam kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Oh iya, silakan. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan ummati, umatku. Ini sebelum Nabi SAW wafat. Ya. Apa yang beliau ucapkan itulah sebagai tanda kasih sayang kepada umatnya. Bahkan nanti setelah Nabi SAW sujud di bawah arsy,
tatkala Allah mengizinkan untuk memberikan syafaat, maka Nabi yang beliau ucapkan adalah ummati, umatku, umatku. Saking sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Nabi SAW sangat sayang, rauf kepada orang-orang beriman. Ya. Jadi itulah Nabi SAW, sangat sayang kepada umatnya. Ya. Kalau bisa seluruh umatnya masuk surga langsung. Tetapi tidak tahu, ada yang melakukan dosa besar, itu urusannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang melakukan dosa kecil, Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dengan air wudu yang dibasuh di wajah akan berguguran dosa, dengan istighfar dan sebagainya. Tapi dosa-dosa besar harus dengan taubat, dan nanti kalau ada yang belum bertaubat kepada Allah, maka hisabnya diserahkan kepada Allah. Itulah ketakutan Nabi SAW kepada umatnya. Ya. Tentu orang beriman tatkala dia wafat dalam keadaan beriman, itu pasti akan masuk surga. Bahkan sekecil biji darah pun dari pokok keimanan, dia mengakui Islam, dia cinta kepada rukun Islam dan rukun iman, cinta kepada Rasulullah, mengakui kenabian Nabi Rasulullah adalah Nabi terakhir dan seterusnya, dari pokok-pokok keimanan, pasti Allah akan berikan surga. Tetapi azab akhirat itu pedih sekali, Pak. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, ya, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira, kalian akan tertawa sedikit, tertawa, wa la bakaitum katsira, dan kalian akan lebih banyak menangis, wa la taladztum bin nisa'i 'ala al furush, kalian tidak sempat untuk bersenang-senang dengan wanita di atas ranjang, wa la kharajtum ila su'adat, kalian akan pergi ke tempat yang sepi, menyerahkan dirinya kepada Allah. Taj'aruna ilallah lawadittu anni syajaratan tu'dad, duhai sekiranya aku adalah pohon yang ditumbangkan. Enggak sempat, Pak. Karena Nabi SAW pernah diperlihatkan dengan neraka sampai beliau mundur, ya, takut sekali. Dan beliau pernah diperlihatkan surga, dan beliau sangat suka dan melihat kenikmatan yang ada di dalam surga. Jadi benar-benar tahu, Pak, diperlihatkan. Maka Nabi SAW takut umatnya ada yang masuk neraka. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah insyaallah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz sampaikan kalau ada dua kondisi manusia pada saat akan jadi terkabul jiwa yang baik dan jiwa yang buruk. Jadi kalau jiwa yang baik itu melihat amalannya yang wujud amalan yang baik, kemudian yang buruk kan ada wujud amalan yang buruk, disebutkan dengan yang bagus, yang baik, yang buruk, yang tidak bagus. Nah, pertanyaan ini kan cuma ada dua jenis ini, yang baik kita yang bagus, yang buruk ya seperti itu. Kita tuh umat Islam itu kan di Indonesia 70%, 80%. Kalau yang setengah-setengah yang di Indonesia, ini posisinya ada di mana? Jadi yang katakanlah yang sholatnya nggak lima waktu, atau lima waktunya tidak di masjid berjamaah, atau puasa Ramadannya ya kurang lebih gitu. Maksudnya yang wajib-wajib itu lewat, atau ini posisinya nih Di mana? ke guru atau yang ke Bali. Kemudian tadi Ustaz bilang ada yang beriman dengan satu biji masuk surga, itu posisinya ada di mana? Apakah saya kebayang misalnya karena kita biasa-biasa aja, wujud amalannya ya biasa aja, atau kayak gimana gitu? Mohon dijelaskan seandainya ada lingkungan. Nah, insyaallah. Ya, di dalam hadis yang mulia ini disebutkan hanya ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah mukmin, yang kedua adalah
kafir. Mukmin ini orang-orang yang beriman, memiliki pokok-pokok keimanan. Ketika dia mengakui Allah sebagai Rabb yang esa, tidak ada Tuhan selain Allah Azza wa Jal yang hak untuk diibadahi. Kesyirikan itu adalah kebatilan, dosa yang paling besar. Kemudian mengakui kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, mengakui rukun Islam, rukun iman, maka ini tergolong orang mukmin. Selain daripada itu adalah orang kafir. Inilah yang disebutkan keadaannya, mukmin dan kafir. Bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak melakukan amal soleh atau masih kurang, masih tergolong mukmin, masih tergolong mukmin. Tapi apakah keadaannya sama? Ini tidak diberikan keterangan, Pak. Di dalam perkara gaib kita hanya bisa menukil saja apa yang disampaikan Nabi. Adapun yang tidak disampaikan kita tidak bisa berbicara atau berijtihad, karena memang perkara gaib itu bukan ranahnya untuk berpendapat. Alam gaib, hal-hal yang gaib yang kita tidak tahu, itu bukan ranahnya kita berijtihad. Ala kulli hal Nabi menyebutkan hanya dua, mukmin dan kafir, dan kita berharap selama dia masih memiliki pokok keimanan dia seperti itu. Nah, orang yang masuk neraka akan dikeluarkan dari surga karena memiliki pokok keimanan. Tapi kalau dia pelaku dosa besar seperti pembunuhan dan sebagainya, itu ada dua keadaan. Jadi kalau kita buat ya diagram ya, atau lingkaran, ini ada intinya, Pak. Mukmin, iman, ada Islam, ada iman, kemudian ada ihsan. Ya, ihsan itu memang masya Allah, Muslim yang taat, yang baik. Nah, ini nih yang bagus sekali. Dan iman itu dijelaskan ulama Ahlus Sunnah ada tiga hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah pokok keimanan. Itu yang tadi. Ada iman yang wajib, yakni mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan yang dilarang. Ada yang disebut iman yang mustahab. Ini perkara-perkara yang dianjurkan, seperti sholat qobliyah, ba'diyah, puasa Senin Kemis. Pertanyaan saya, Pak, kalau orang meninggalkan Senin Kemis, mukmin? Masih muslim? Jelas. Apakah boleh dikeluarkan dari Islam? Tidak. Yang kedua, ada orang muslim tapi sholatnya bolong-bolong, maka kita katakan dia mukmin dengan keimanannya, tapi dia mendapatkan dosa dengan kefasikannya. Mukmin korupsi, muslim korupsi, maka kita katakan dia beriman dengan keimanannya, berdosa dengan perbuatan maksiatnya, kesalahannya. Bukan berarti dia keluar dari Islam. Nah, orang jenis kedua ini di bawah masyiah Allah. Dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah mengadabnya, kalau Allah berkehendak Allah mengampuninya. Karena itu kalau hukum Islam itu beda dengan iman, Pak. Jadi misalkan gini, ada orang kita tahu dia muslim, ya, tapi minum miras, pecandu narkoba misalkan, terus meninggal overdosis. Pertanyaannya, apakah jemaah Masjid Al-Hikmah mensolatinya? Solatnya apa tidak? Nah ini, kalau dia masih punya pokok keislaman, maka dia berhak. Dia berhak seperti itu. Dia dosa, itu nanti urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah langsung mengampuninya karena kebaikannya banyak. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah mengadabnya. Seperti itu. Jadi pelaku dosa besar, dia berdosa dengan dosa besarnya, dan dia disebut mukmin karena pokok keimanannya. Nah, orang yang masuk surga itu karena punya pokok keimanan. Dosanya banyak sekali, lalu Allah azab di dalam neraka, suatu saat dia akan
dikeluarkan karena pokok keimanannya. Karena itu disebutkan dalam hadis bitaqah, tatkala seorang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki 100 catatan. Satu catatan berisi la ilaha illallah, 99 itu catatan keburukan. Maka Allah Azza wa Jalla bertanya, ya, apakah kamu mengingkari catatan ini? Tidak, buruk semua. Lalu ditimbang catatan itu dan ternyata lebih berat la ilaha illallah. Subhanallah. Lalu Allah mengampuninya. Ini hak Allah mengampuni. Tapi Allah pun berhak mengazab siapa yang Allah akan azab. Nasallahu alaihi. Kira-kira begitu. Jadi berlaku kepada semua orang beriman, tapi keadaannya bagaimana? Wallahu a'lam. Kan yang mengalami masing-masing, ya. Orang kalau sudah ngalamin nggak bisa cerita, itu masalahnya, Pak. Yang sudah ngalamin, dia nggak bisa cerita. Ternyata sakit itu dia nggak bisa cerita, karena nggak balik lagi. Allahu a'lam bishawab. Saya rasa cukup. Satu. Oh, masih ada pertanyaan. Silakan. Mensitir informasi Ustaz tadi bahwa tentang kalanya dosa tadi ada umat Nabi Muhammad yang tidak boleh minum karena amalan-amalnya tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad. Bisa dijelaskan, Ustaz? Naam. Di mana mereka innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, karena engkau Muhammad tidak tahu apa yang mereka buat-buat dari perkara baru. Ya, ulama menjelaskan, saya berikan gambaran contoh, ada 6 hal. Yang pertama adalah kaifiyah. Jadi salatnya bukan salat seperti Nabi. Padahal Nabi perintahkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia bikin yang lain. Allahu Akbar. Ada enggak dalilnya? Tidak ada. Allahu Akbar. Tidak ada dalilnya. Dia menambahkan kaifiyah yang tidak ada dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa, ya. Puasa itu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dia rubah dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ini, Pak, merubah kaifiyah. Ini termasuk amalan yang baru. Yang kedua adalah jenis. Ada ibadah-ibadah yang berkaitan dengan jenis seperti kurban. Hanya onta, kemudian sapi atau kambing dengan jenis-jenis yang berbeda. Termasuk juga kerbau, itu dimasukkan ulama dalam bentuk sapi. 3 itu saja. Ustaz, gantilah Tad, kita kurban pakai ikan gurame, Pak. Di filet, jangan daging terus. Ini merubah. Gantilah Tad pakai kuda. Nah, ini merubah. Meskipun kuda harganya lebih mahal. Jangan daging kambing terus, sekali-kali daging rusa. Kurban daging rusa. Ini merubah jenis. Kemudian ada namanya waktu. Puasa Ramadan diwajibkan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, nanti saya ada proyek. Nanti ganti aja lah di bulan Syawal atau Dzulqa'dah. Ini merubah. Ramadan ya Ramadan sudah, jangan diganti-ganti. Ya. Haji, waktunya di bulan haji. Ya, bagi yang tamattu maksimal ketika bulan Syawal. Anda umroh bulan Syawal dan menetap di sana, nanti boleh haji tamattu. Tapi haji intinya adalah sejak tanggal 8 hari tarwiyah sampai selesai lempar jumroh terakhir tanggal 13. Jangan dirubah, Tad, biar enggak rame, biar enggak sesak. Umrohnya hajinya bulan Rajab misalkan. Ini berarti merubah waktu. Ya. Kemudian merubah tempat. Haji itu disyariatkan di Makkah, di tanah haram, di tempat manasik itu sudah ditentukan tempatnya. Dia ganti biar enggak penuh, bikin Ka'bah di
Gimana Pak? Yes, terserah di mana. Ini tempat merubah syariat. Kemudian setelah waktu, tempat, yang keberapa? Yang kelima adalah jumlah. Salat subuh 2 rakaat, nanggung tadi. Subuh itu enaknya 4. Ini ya. Atau zuhur lagi kerja biar cepetan 2 rakaat aja. Ini merubah. Atau sholat dirubah jadi 3 waktu, pagi, siang, sore. Nah, itu. Ini merubah. Ya. Kemudian yang ke-6 ya, kadar zakat. Kadar dari emas adalah nisabnya 85 gram emas. Harus terjadi haul 1 tahun. Kadarnya 1/40 atau 2,5%. Ada yang mengharuskan zakat itu jangan seperti itu, 10%. Ini dia telah merubah kadar. Ini adalah mengotak-atik agama. Makanya kita perlu beragama sebagaimana agama yang dilakukan oleh Nabi diajarkan kepada sahabat. Ya. Tidak mungkin sebuah ibadah agama yang mendekatkan diri kepada Allah tidak diajarkan sahabat, tidak diamalkan orang terdahulu. Tidak mungkin, Pak. Apa yang tidak dilakukan dalam zaman dahulu jangan kita lakukan, sudah. Ada yang mirip-mirip dengan perkara ini yang disebut ulama dengan maslahat mursalah. Namanya apa? Maslahat mursalah. Apa ciri-ciri maslahat mursalah? Kalau din agama ditetapkan dengan wahyu, dengan dalil. Kalau maslahat mursalah itu kemaslahatan manusia ditetapkan dengan akal, dan itu memang maslahat. Contoh, dulu zamannya Nabi yang namanya bagi daging, ya sudah bagiin saja. Zaman sekarang ya dibagikan pakai kupon untuk menghindari desak-desakan. Itu namanya maslahat mursalah. Dulu Rasulullah memilih Bilal adzan karena Bilal itu lebih lantang suaranya. Sekarang zaman itu nggak ada mikrofon, Pak. Sekarang ada mikrofon, maka dibolehkan karena itu adalah maslahat mursalah. Maslahatnya jelas. Yang kedua, kalau agama itu biasanya adalah sebuah ibadah murni yang tidak bisa akal itu mencernanya. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ya sudah, samina wa ta'ala. Kalau maslahat mursalah terjadi hanya wasilah, hanya pada wasilah. Dulu Nabi SAW haji menggunakan onta, Fatu Mekah menggunakan onta. Itulah wasilah. Hajinya ya tetap seperti itu, tapi wasilah berangkatnya pakai onta. Sekarang bolehkah dengan pesawat? Tidak ada masalah, karena itu wasilah dalam ibadah, bukan ibadahnya sendiri. Jelas ya? Itu yang disebut dengan maslahat mursalah. Nikah di dalam Islam, kalau ada 2 mempelai, laki-laki perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, laki-laki perempuan, kemudian ada 2 orang saksi, laki-laki yang adil, kemudian ada wali, kemudian ada ijab qabul, sah. Pertanyaannya, bolehkah pemerintah mewajibkan dengan mencatat di catatan KUA? Boleh apa tidak? Ini namanya maslahat mursalah untuk menjaga hak wanita terutama. Tidak ada masalah. Coba kalau seandainya nikah itu seperti itu, orang akan bermudah-mudahan, Pak, nyari janda yang sudah meninggal istri suaminya, dia nikahi habis merasakan tinggal cerai. Dia tidak punya kekuatan secara hukum. Nah, maka kemudian dibuatlah catatan pernikahan. Itu namanya maslahat mursalah. Bolehkah daging kurban
diberikan dalam bentuk kornet, dalam bentuk sosis, fatwa para ulama membolehkan karena maslahat mursalah. Tapi kalau merubah hewannya, ini sudah ketentuan yang baku. Jadi terjadi maslahat mursalah itu dalam wasilah, penyokong saja. Yang kedua, bisa masuk akal dan itu memang bermanfaat. Tapi coba kita kembalikan, misalkan ada orang yang sholat setiap malam hari kelahiran dia. Pokoknya saya hari lahirnya tanggal bulan Desember tanggal segini. Setiap hari lahirnya dia sholat semalam suntuk. Boleh nggak Pak? Boleh tidak? Satu, bukan dalam wasilah. Yang kedua, itu dalam bab agama. Seandainya itu baik, tentu Rasulullah mengajarkan, tentu para sahabat mengamalkan. Apa yang tidak diamalkan mereka itu bukan dari agama saat ini, Pak. Berbeda dengan maslahat salah, karena dia akan sepanjang zaman bisa berubah satu zaman ke zaman yang lain. Saya rasa cukup. Ada lagi? Enggak apa-apa. Aneh takut memberatkan antum saja. Ya, silakan satu lagi deh terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Ustaz, semoga menambah keberkahan buat Insyaallah. Insyaallah. Tadi sempat Ustaz pada saat pemberian materi kita sama saudara seiman bisa saling menarik ketika sudah di surga, menarik saudara kita yang ada yang kurang beruntung mungkin yang ada di neraka. Saat ketika kita memiliki pasangan, misalnya pasangan hidup yang tidak beruntung, maksudnya mungkin istri kita belum tidak beruntung lah, mungkin tidak pakai jilbab gitu, mungkin tidak ikut dalam surga, itu pasangan kita bisa menuntut balik ke kita kan, sebagai suami kan, kenapa saya dulu nggak diperintahin untuk memakai jilbab gitu. Ataupun anak wanita kita, ada saat dia juga bisa menarik kita dari surga untuk ayo kamu ikut neraka juga. Atau kasus lain, fulan dan fulan sahabat ada hutang piutang yang belum tuntas waktu masih hidup, itu akan tarik menarik. Ya Allah, dia masih punya hutang waktu masih hidup gitu, dia belum bayar, tarik dia dari surga gitu. Atau kasus lain, seorang fulana gosipin selebritis, ataupun kasus presiden atau pemimpin daerah yang tidak menepati janji, ataupun pimpinan yang menzolimi anak buahnya. Nah, fase seperti itu kan carut marut saling menarik, ambil amal soleh yang di sini menuntut utangnya gitu. Fase seperti itu ada di fase mana setelah kematian? Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Berada di fase mana? Di fase hisab. Di fase hisab diberikan catatan amal, kemudian dihisab. Disitulah Allah memberikan keadilan, akan diadakan pengadilan yang seadil-adilnya di hari hisab, dan kemudian ditimbang amalannya di hari itu sebelum surga dan neraka. Jadi surga dan neraka itu sudah selesai lah ya. Jadi sabda Nabi SAW, atadruna mal muflis, tahukah kalian orang-orang yang merugi itu? Para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang rugi di sisi kami ini orang yang udah enggak punya harta, tidak punya dinar, dirham, tidak punya harta benda. Itu yang sudah pailit. Kata Nabi SAW, la innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang rugi dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa salat, puasa, zakat, tetapi dia telah mendolimi fulan, telah memukul, telah mencaci fulan, ya, maka kemudian didatangkan kebaikannya, diberikan kebaikannya kepada orang yang didolimi. Orang yang didolimi kalau belum selesai, maka keburukannya diberikan kepada
kepada dia. Ini adalah hari pengadilan sebelum surga dan neraka. Surga dan neraka adalah sudah selesai, itu adalah rapot terakhir. Rapot terakhir baru vonis. Ya, alhamdulillah seumur hidup Bapak ya. Alhamdulillah seumur hidup. Bukan seumur hidup. Mati ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi setelah vonis baru ya, dia divonis neraka. Dia divonis surga di surga. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan mengampuni, apakah Allah akan mengazab, itu haknya Allah sebagai hakim pada waktu itu. Hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Nah, bagi yang Allah tetapkan penghuni neraka, dia dihakimi penghuni neraka, ya sudah penghuni neraka. Mereka yang sudah mendapatkan haknya masuk surga, tentu ada rasa sayang, rasa kasihan dan sebagainya. Mungkin mereka akan memberikan syafaat, maka diberikan syafaat. Bisa dari keluarganya, bisa. Jadi sudah tidak ada kezaliman lagi. Jadi neraka itu sudah terakhir. Sudah tidak ada kezaliman lagi. Baru Allah kemudian tetapkan dia penghuni neraka atau tidak. Ya. Walillahil matsalul a'la. Kira-kira begitu. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.